Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safitri. Saya ingin memberikan sedikit edukasi mengenai teori aliran positif. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menguraikan tentang determinisme biologis, psikologis, dan sosial. Jadi aliran positif lahir pada abad ke-19 sebagai kritik ke aliran klasik. Kalau klasik percaya free will alias manusia bebas milih jahat. Kalau misalnya aliran positif lebih percaya dengan determinisme. Nah, artinya manusia nggak bebas tapi ditentukan sama faktor di luar kendali dia. Ada 3 faktor utama yang mengemukakan itu semua. Yang pertama, determinisme biologis. Jadi dari Cesare Lombroso, dia bilang kejahatan itu bawaan dari lahir atau born criminal. Nah, pelaku punya atavistik stigmata alias ciri fisik tertentu. Ada ciri-cirinya yang disebutkan oleh Lombroso dengan teorinya itu. Yang pertama, dahi sempit melengkung ke belakang, terus rahang besar, gigi taring tajam, badan tegap, tangan lebih panjang, bibir lebih tebal, dan hidung tidak mancung. Jadi menurut dia, orang udah bakal jahat dari lahir, bisa ketahuan dari bentuk fisiknya. Terus yang kedua, determinisme psikologis. Kejahatan muncul karena faktor kejiwaan. Intinya orang jahat itu karena otaknya lagi error, terus karena trauma atau gangguan mental. Dia nggak bisa ngontrol diri sendiri. Terus yang ketiga, ada determinisme sosial yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang mereka mengatakan sosial faktor yang bikin orang jahat. Seperti faktornya itu poverty atau kemiskinan, membership of subculture, low level of education, kota yang padat, crowded cities, dan distribution of wealth yang nggak adil. Jadi lingkungan dan struktur sosial yang rusak bikin orang terpaksa jahat. Poin yang kedua yang ingin saya jelaskan tentang kritik teori born criminal. Teori born criminal yang dikemukakan oleh Lombroso banyak dikritik karena yang pertama nggak ilmiah dan bias. Ciri fisik yang disebut ternyata banyak juga di orang yang normal yang nggak pernah kriminal, nggak bisa dijadiin patokan. Contohnya kayak rahang lebar tadi. Itu nggak semua orang yang memiliki rahang lebar itu dia kriminal kayak gitu. Ada juga yang orang baik tapi dia memiliki ciri-ciri tersebut kayak gitu. Terus yang kedua, mengabaikan faktor lain. Lombroso terlalu fokus ke biologis, padahal materi sendiri bilang ada faktor psikologis dan sosial. Kejahatan itu kompleks, nggak cuma bisa dinilai dari bentuk rahangnya aja kayak gitu. Yang ketiga, implikasi nggak adil. Kalau beneran born kriminal, berarti orang dihukum karena takdir lahir, bukan karena perbuatannya. Padahal aliran positif justru bilang pelaku itu korban keadaan di luar kontrolnya dan nggak perlu dihukum balas dendam. Yang ketiga, saya akan membahas tentang kaitannya dengan kasus nyata, kemiskinan dan kriminalitas. Ini masuk determinisme sosial. Contoh kasusnya, naiknya angka Curanmor di Banda Aceh pada tahun 2025 pas banyak PHK. Nah, analisis pakai aliran positif. Yang pertama, penyebab yaitu poverty atau kemiskinan. Orang nganggur, butuh makan, nggak ada pilihan kerja. Nah, disitulah orang-orang berpikir untuk melakukan kejahatan. Terus yang kedua, posisi pelaku. Pelaku hanyalah korban keadaan yang berada di luar kontrolnya sebagai individu. Dia nyuri bukan karena hobi, tapi karena kepepet sistem. Terus yang ketiga, solusi. Langkah yang lebih strategis adalah melakukan pembenahan sistem lingkungan, yaitu sosial, ekonomi, budaya, dan politik secara holistik. Jadi bukan fokus balas dendam ke pelaku, tapi mencegah kejahatan. Dengan cara buka lapangan kerja, perbaiki pendidikan, dan bagi kesejahteraan yang adil. Tujuannya bukan sarana pembalasan, tetapi untuk mencegah kejahatan. Sampai situ saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.